Oke teman-teman, selamat sore semuanya ya. Sekarang tanggal 19 Februari tahun 2026 ya. Jadi kebetulan hari ini hari pertama puasa ya. Jadi hari pertama puasa. Nah, maka dari itu saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman saya, buat sahabat semua. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan kita ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan serta dimudahkan rezekinya masing-masing. Dan yang terpenting, semoga di tahun ini kita bisa menjadi orang kaya, kayak orang-orang ya. Kalau nggak bisa kaya-kaya banget, yang paling tidak bisa cukup lah. Karena ya, orang bekerja biar bisa menghidupi diri dan keluarga. Dan menjadi kaya mungkin, ya bukan mungkin lagi ya. Jadi keinginan semua orang sih. Paling tidak nggak bisa kaya-kaya banget, paling tidak cukup. Yang penting kita selalu bersyukur ya, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, dan dengan apa yang kita dapatkan atau yang sedang kita kejar-kejar. Begitu teman-teman. Pada intinya, selamat merayakan ibadah puasa buat teman-teman dan sahabatku, terutama subscribernya Bang John ya. Oke, kembali lagi kita di proyek LRT fase 1B, yakni dari Velodrome menuju Manggarai. Dan baru saja kita sudah melewati itu ya, stasiun Pramuka BPKB. Nah, jadi tadi di situ kita lihat sudah itu ya, akses tangganya itu sudah semakin signifikan progresnya. Dan kalau untuk yang progres yang ada di sini, teman-teman masih sama ya kayak kemarin-kemarin, karena memang proyek yang di sini, yang di segmen di Jalan Pramuka ini, di depan Mandiri sama Hyundai ini memang udah ini ya, sudah bisa dikatakan selesai. Bahkan rel-relnya juga sudah terpasang. Oke, kita sekarang masih berjalan menuju perapatan Matraman, karena memang di sana itu, di Matraman itu progresnya yang paling banyak sedang dikerjakan untuk saat ini ya. Jadi dari dari stasiun Velodrome sampai ke perempatan Matraman, ke tanjakan Matraman itu semua sudah tersambung. Sudah nggak ada lagi girder yang belum tersambung di posisi dari stasiun Velodrome menuju tanjakan Matraman. Jadi karena beberapa hari yang lalu kita banyak libur, kita penasaran juga ya, lihat progres apa yang sudah bertambah di sini. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, di toko kertas ini, kita akan melihat Mbak Oga sebagai bintang dari proyek LRT ini. Coba kita lihat. Nah, kebetulan dia ada nih. Tuh, dia senyum dengan senyumnya tuh ya. Nah, dia pakai headset guys. Jadi dia nggak dengar apa yang kita omongin ya. Tapi nanti suatu saat kita drop lah makanan atau minuman gitu kan, biar kita bisa melihat lebih jelas orangnya ya. Karena makin kesini Mbak Ogahnya makin glowing tuh. Oke guys, kita balik lagi ke proyek LRT ini ya. Di sini bisa kita lihat yang ini slab lantainya ini, backisting slab lantai ini belum pada dibongkar ya, masih seperti ini. Di sini juga masih terpasang ya, belum dibongkar ya. Di sini masih ada girder beton. Jadi mereka ini memanfaatkan space-space kosong untuk sebagai stockyardnya. Sekarang kita berada di posisi tanjakan perapatan atau tanjakan flyovernya ini ya, Matraman ya. Dan penampakannya seperti ini. Di
sini bisa kita lihat, di sini slab lantai juga sedang melakukan pengecoran ya di atas. Nah, dan untuk girdernya baja ini sudah semakin panjang ya. Tuh, bisa teman-teman lihat itu sudah semakin panjang. Cuma berapa pasti segmennya kita belum tahu. Nah, temporary-nya ini juga sudah makin panjang ke situ ya. Nah, mungkin besok atau lusa kita coba ambil video pakai drone ya, biar lebih pasti. Nah, sedangkan girder-girder yang di sini sudah terpasang. Nah, girder yang di depan mentes ini sudah dipasang segitiga backisting slab lantainya ya. Nah, ini posisi di depan apartemen mentes. Kondisi seperti ini portal yang dipasang temporary support. Kondisinya saat ini seperti ini ya. Untuk progres pekerjaan di tanggal 19 Februari tahun 2026 ini. Nah, coba kita berhenti sejenak ya. Kita amati dulu dari sebelah sini. Nah, itu dia penampakan stasiun Matraman. Kondisinya seperti itu. Dan di situ ada satu pier atau kolom ya. Jadi nanti dari situ diterima girdernya ke arah sini. Nah, di sini saya masih bingung nih, fungsi temporary support ini untuk apa ya? Padahal kan dia ada kolom portalnya tuh. Cuma saya masih bingung nih metode apa yang mau dipakai untuk girder yang sebelah sini. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu informasinya, coba bisa kita sharing di kolom komentar ya. Tuh. Jadi di atas atau di depan kolom yang ini itu kan ada gawangan tuh, gawangan yang pakai habim itu. Habimnya gede lagi. Nah, di atas habim itu ada temporary support tuh. Coba kita masih bingung nih, ini fungsinya untuk apa ya? Nah, jadi ke sana girdernya nanti disambung. Kalau melihat dari dimensinya sih sepertinya ini ya, girder baja gitu ya. Nanti tetap kita pantau ya, teman-teman. Jadi di sini ada mbak-mbak lagi berburu takjil nih. Nah, jadi sekarang coba kita maju lagi dan kita lihat progres yang ada di depan sana. Kita mau lihat dulu tuh kolom yang 28 meter. Sekarang kita berada di bawah stasiun ini ya, stasiun Matraman nih. Penampakannya seperti ini. Nah, sekarang kita berbelok ke arah Jalan Tambak dan coba kita lihat progres pekerjaan yang ada di sana. Jadi progres yang paling besar ini, yang paling masif dikerjakan saat ini ya teman-teman ya, yang di posisi perapatan Matraman, baik yang crossing di perapatannya maupun yang di depan Mentes atau di seberang Mentes ya, sama yang ada di pintu air Manggarai. Progres yang paling dikejar sekarang di dua titik itu ya. Selebihnya untuk kolom-kolom girder sudah terpasang semua. Nah, seperti biasa teman-teman, di sini agak macet ya. Karena di depan sana itu putar balik, di depan RSIA itu.
begini kondisinya teman-teman ya. Kalau sore itu di sini memang tergolong, kalau naik motor sih masih bisa ya dilewati, masih rame lancar gitu. Tapi kalau naik mobil itu jatuhnya macet banget nih. Ini kita berada di posisi putaran RSIA Tambak ya. Di sini bisa kita lihat itu kolom terakhir sebelum crossing rel kereta ya, yang kereta Manggarai. Nah, yang di sini untuk slip lantainya sudah terpasang. Itu masih bisa kita lihat backistingnya masih nempel ya. Jadi macet nih teman-teman. Biasanya kalau di sini sudah nggak macet kalau jam segini, tapi mungkin karena sekarang udah ini ya, hari pertama puasa ya. Jadi teman-teman kita para pekerja itu pulangnya lebih cepat. Jadi terjadi penumpukan di sini. Kalau kita lihat dari sini itu kolom terakhir ya yang dikerjain itu sudah ngerjain ini ya, pembesian pierheadnya ya. Coba kita lihat dari sebelah sini ya. Coba kita lihat dari sini. Oh iya guys, sekarang itu mereka tengah ini ya ngerjain pierheadnya ya. Jadi pas saya lihat tadi sekilas dari situ, karena memang bisanya cuma sekilas, kalau kita lihat dari situ sudah ini pasang besi untuk pierheadnya. Harusnya sih dalam minggu ini ya, dalam minggu ini itu udah bisa dicor tuh. Coba nanti kita pastikan lagi. Coba kita lihat dari sebelah depan itu ya, depan halte itu ya. Kalau itu sudah selesai dicor, berarti semua kolom udah jadi semua tuh. Kolomnya sudah jadi semua. Sedangkan untuk girdernya relatif cepat karena dia pakai ini ya, girder beton prategang gitu. Jadi dia semacam precast gitu, sudah dicor dari pabriknya. Lalu di sini tinggal di stressing. Oke, sekarang kita sudah menuju jalur LRT-nya ya. Coba kita lihat progres pekerjaan untuk stasiun Manggarainya yang ada di depan kita ini. Sini coba kita lihat dari kejauhan karena memang ini stasiunnya tinggi ya. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Tuh, bisa kita lihat untuk kolom-kolom utamanya, girder-girder utamanya juga sudah terpasang, serta kolom-kolom baja yang ada di atas atau steel structure-nya juga sudah terpasang ya. Bahkan untuk purlin-purlinnya juga sudah terpasang tuh. Bahkan yang di sebelah kanan itu atap-atapnya sudah terpasang juga. Jadi memang ini untuk stasiun ini dia termasuk cepat nih progresnya nih. Padahal ini berapa elevasi tuh? 1, 2, 3. Ada 3 elevasi tuh. Kalau dengan model seperti ini, kan ada yang bilang tuh, ini diresmikan bakal berbarengan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, berarti 17 Agustus 2026. Tapi kalau melihat progres yang ada sekarang sih berat sih ya. Berat ini. Berat nih dalam beberapa sekarang bulan 2 ke Agustus ke 8, 6 bulan lagi bakal berat ini, karena kan semua titik itu belum terpasang itunya tuh.
kayak relnya, bantalan relnya kan masih belum terpasang semua. Kalau untuk dalam 6 bulan ngejar progres ini bisa sampai 100% sih berat ya. Nah, jadi kita sekarang berada di titik paling macet. Titik paling macet kalau kita ngambil video ini, yaitu di sini nih. Sisinya yang ada di sini. Ini putar balik, tapi di sini macet banget. Nanti terus bus TJ-nya lewat sini, bahaya kita nih, bisa ketabrak kita. Nah, ini dia teman-teman. Kita hanya bisa menunggu dan menunggu ya. Di sini kita tulis dilarang masuk kecuali bus Transjakarta. Tapi kondisinya begini, gimana kita nggak masuk begini? Di depan jalan sudah ditutup, hanya bisa satu lajur. Sedangkan di belakang terjadi penumpukan ini mobil dan motor ya. Coba teman-teman bayangkan nih, kalau motor atau mobil nggak bisa masuk ke jalur sini nih. Nggak ketahuan lagi nih panjangnya sampai kemana kemacetannya ini. Jadi saya nggak bisa membayangkan teman-teman yang naik mobil ya. Naik mobil berangkat kerja lewat sini, pas pulang kerja lewat sini gitu kan. Kalau berangkat sih nggak begitu macet. Di Pasar Rumput itu nggak terlalu macet kalau kita berangkatnya. Pas baliknya tuh dari arah Duku Atas menuju ke itu tuh Matraman, menuju Jalan Tambak lah gitu. Aduh, macetnya nggak ketulungan nih. Bisa teman-teman lihat ya, ini sampai berhenti loh, dan nggak gerak sama sekali nih. Kalau menurut saya sih ya, memang perlu ada rekayasa lalu lintas sih di sini. Sebenarnya kalau dari kanan ini kan, itu sebenarnya kan kosong nih, nggak terlalu rame. Sebenarnya bisa sih dipakai untuk sementara jalur Transjakarta yang sebelah kanan ini sampai ke depan sana. Jadi dia dibuat semacam kontraflow gitu. Karena yang bikin macet ini yang dari sini nih. Macet itu dari pertigaan yang ini. Jadi dari sana macet, dari sana rame maksud saya, ketemu di situ di pertigaan itu dia jadi kayak ini, kayak leher botol gitu. Dari bawah gitu lebar, terus makin ke depan dia makin menyempit. Akhirnya terjadi penyempitan gitu kan. Nah, kalau udah penyempitan gitu, biasanya di Jakarta ini orang adu keras. Ya saya nggak mau mengalah, dorong, akhirnya stuck sampai ke belakang, akhirnya nggak bisa jalan. Nih bisa teman-teman lihat ya, di sebelah kanan kan ini kan statusnya kan ini aja nih, rame-rame lancar nih, bahkan cenderung sepi. Harusnya bisa dimanfaatkan nih, dibuat rekayasa lalu lintas selama proyek ini ya, selama proyek ini berjalan.
Kalau nggak bisa setiap hari dibuat begitu, minimal, maksud saya kalau nggak bisa setiap saat, dibuat ini per jam-jamnya aja. Misalnya jam-jam macet gitu, jam-jam pulang kerja, diaktifkan kontraflow-nya. Kalau pagi diaktifkan lagi. Kalau misalnya pagi nggak macet, ya nggak apa-apa, nggak usah dibuat. Tapi kalau kondisinya jam-jam pulang begini, rame banget sampai macet, ya harusnya mulai dipikirkan lah sama pihak-pihak yang berwajib ya, berwenang gitu. Nah, itu yang bikin macet tuh, pertigaan situ tuh, ngumpul di sini. Nah, di depan kita ini karena proyek ini, akhirnya yang bisa kepake cuma satu lajur mobil, satu lajur motor. Padahal di belakang terjadi penumpukan. Tuh, di sini dia leher botolnya nih. Tuh, bisa teman-teman lihat ya. Dari ramai banget, jadi tinggal berapa nih, satu lajur untuk mobil, 2 masih bisa sih untuk motor. Tuh, sebenarnya kayak begini kan udah bisa dibuka nih harusnya nih. Tuh, orang sampai naik tuh karena motornya motor trail, dia terabas naik ke trotoar. Memang harus sudah dipikirkan sih bagaimana rekayasa lalu lintasnya ini. Jadi begini penampakan stasiun Manggarai kalau kita dari arah Duku Atas ya. Kondisinya seperti ini. Ini dia penampakannya stasiun Manggarainya teman-teman. Kondisinya seperti ini. Dia ada 1, 2, 3 elevasi ya, 3 tingkat gitu. Dan untuk progres untuk konstruksi utamanya ini sudah dibilang di atas 80% nih. Tinggal pekerjaan ini ya, arsitek-arsiteknya doang nih. Dinding-dinding, atap gitu. Dan sekarang di posisi jam 5.52 nih. Nah, ini
Ini kita berada di bawah stasiun Manggarainya nih. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini bondek-bondeknya sudah nggak ada lagi yang belum terpasang. Semua titik itu sudah dipasang semua ya. Jadi slab lantainya semua sudah terpasang di sini. Posisinya di depan Pasar Raya Manggarai. Kondisinya seperti ini. Sini juga untuk pekerjaan slab lantai sedang dikerjain ya. Depan RS Agung ini. Dan di depan Pasar Raya Manggarai. Nah, sekarang ini dia menu utamanya nih. Ini coba kita lihat dulu progres dari kolom terakhir ini. Coba kita berhenti di sini. Nah, itu dia teman-teman ya. Bisa kita lihat itu sekarang ini ya, sudah pembesian pierhead ya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi kayak angka 1 ini atau kayak mirip ini ya, mirip palunya Sitor ya. Tuh. Nanti juga modelnya di sana seperti itu. Jadi ini kolom terakhir yang sebelum crossing rel kereta di stasiun Manggarai ini. Tuh, kondisinya sekarang sudah pembesian pierhead. Mungkin sebentar lagi bakal ini nih, pasang backisting ya. Nah, backistingnya nanti dipasang, habis itu dicor dan selesai. Cuma kita masih nunggu nih. Ini integrasinya bagaimana ya? Dari LRT ke stasiun Manggarainya. Karena kan kita tahu dari Manggarai ini kan bisa kemana-mana nih. Cuma kalau lihat konstruksi yang sekarang, masih belum tahu nanti konektivitasnya bagaimana nih. Atau dia nanti turun dari sini ke halte ini, halte Manggarai ini. Cuma nanti coba kita update deh. Kita lihat nanti bagaimana koneksinya dari LRT ke kereta Manggarai ya. Kalau dari haltenya kan ada nih. Haltenya kan udah terintegrasi nih ke stasiun Manggarai ini. Nah, kita coba nanti cek lagi nih. Bagaimana kalau dari LRT-nya ke stasiun keretanya. Dari haltenya sudah terintegrasi nih. Jadi kita sekarang berada di terowongan Manggarai ya. Yang di kiri kita ini pintu air. Oke teman-teman, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan ya. Seperti biasa, kalau teman-teman mau nonton sampai ke Velodrome silahkan. Kalau sampai di sini juga silahkan. Yang penting videonya saya nggak matikan sampai ke Velodrome ya, seperti biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu pada video berikutnya ya. Dadah.